Gereja Katolik adalah gereja yang bukan hanya Katolik, tetapi juga satu, kudus, dan apostolik. Satu, itu artinya kita semua telah disatukan oleh satu Tuhan. Kita juga disatukan oleh satu pimpinan gembala. Kita ini juga disatukan oleh Roh Kudus dan juga disatukan oleh tubuh dan darah Kristus. Kita memang punya dosa. Kita ini rapuh. Kita ini membawa keinginan jahat. Kita punya iri hati, kita punya suka mudah terpancing emosi, lalu suka membanding-bandingkan. Tetapi kita karena dibaptis, karena kita ini dicintai oleh Allah, maka kita ini dikuduskan. Maka gereja Katolik, gereja yang anggotanya memang berdosa tetapi dikuduskan. Gereja Katolik disebut Katolik karena dari seluruh dunia kita ini satu. Semua adalah anak Tuhan. Tidak membeda-bedakan, dan kita ini sungguh-sungguh lebur untuk hadir di tengah masyarakat. Maka kita ini juga karena menyadari, mengikuti Ekaristi yang sama, kita ini juga meskipun di Madiun, meskipun di Afrika, meskipun di Amerika atau di Eropa sekalipun, kita ini adalah sama sebagai satu gereja. Maka kita ini Katolik. Tetapi juga kita ini apostolik. Tadi dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus diceritakan bahwa mereka sesudah Tuhan Yesus naik ke surga pun, peristiwa Yesus yang membagi-bagikan roti, Yesus dalam perjamuan terakhir ketika menyatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ternyata ini sungguh dilakukan dan selalu dikenang, dihadirkan dan dirasakan. Ini terus menerus, di Korintus juga begitu sampai hari ini. Maka dari tahun 0 gereja baru berdiri sampai tahun 2025 ini Ekaristi terus dijalankan. Anak-anak kemungkinan juga akan ditanya, kenapa kita ini menerima Ekaristi? Saya akan cerita bahwa pernah saya ngikuti di belakang truk gitu ya. Di bak truk itu kan sering ada tulisan-tulisan ya. Lali rupane eling rasane. Nah, kita ini enggak lali rupane. Rupanya Tuhan Yesus enggak lupa. Kita ini selalu ingat dengan Tuhan Yesus. Tapi yang sering lupa adalah rasanya Tuhan Yesus. Sehingga kita ini malah terbalik. Eling rupane, lali rasane. Sehingga Ekaristi ya misa, terima hosti, lalu mendengarkan sabda. Kita ini datang ke gereja malah kadang-kadang komentarnya begini, gereja Katolik itu hambar, kurang bergairah kalau di dalam gereja, gak ada bandnya, musiknya ya hanya organ, hanya begitu-begitu saja gitu ya. Nah mungkin orang semacam itu kalau mengikuti ibadahnya Zen Buddhisme malah tambah lebih bosan lagi.
Musiknya hanya satu, ditutup, tuk, tuk, tuk. Tapi mereka kusuk. Karena memang dunia sekarang ini dunia yang mabuk dengan kehebohan, mabuk dengan kehausan dengan perasaan. Saudara-saudari, kita ini kalau kita datang ke Ekaristi, kita ini selalu menghidupi kenangan bahwa Yesus telah memberikan tubuhnya dan darahnya kepada semua orang. Ada sebuah alkisah, tidak tahu ini saya dengar dari Kalimantan. Romo Teddy pernah di Kalimantan. Ada kisah di suatu kampung kecil. Di situ mengkeramatkan satu pohon pinang yang sudah tua di tengah ladang. Jadi dijaga, dipageri, diberi bunga-bunga, dihiasi begitu pohon pinang itu. Kalau di sini adalah jadi punden ya, jadi punden, jadi dianggap ada danyangnya di sana. Saya cari tahu cerita tentang pohon itu. Ternyata alkisah adalah ada satu keluarga muda yang masih punya anak yang masih kecil, balita, masih mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Orang di Kalimantan itu rumah kampungnya dengan ladangnya itu bisa 2 kilo, bisa 3 kilo jauh. Maka anaknya dibawa ke ladang. Orang di sana selalu punya pondok, ada rumah kecil di ladang. Nah demikian anaknya yang masih kecil itu dia ajak ke ladang, dan ketika dia bekerja, anaknya ditaruh di kain sarung yang digantung di ayun-ayun, ada pir sepeda gitu ya, sehingga mentul-mentul lalu berayun-ayun sehingga anak itu selalu bisa tidur. Dan orang di sana selalu memelihara anjing untuk berburu. Katakan saja nama anjing itu Miko. Semoga nggak ada yang namanya Miko di sini. Si Miko ini anjing yang pinter untuk berburu. Dia tidak takut apapun. Miko disuruh menunggui bayinya di pondok. Lalu si suami istri itu pergi ke ladang bekerja. Lalu ketika tengah siang hari dia mencoba menengok anaknya. Ketika baru berjalan, ternyata si Miko lari-lari dan tubuhnya penuh dengan darah. Mulut dan kepalanya ini penuh dengan darah. Si bapak ibu ini segera spontan langsung, anakku, jangan-jangan anjing ini kelaparan dan memakan anakku. Maka si ibu langsung ngambil kayu, marah, dipukulnya si anjing itu. Anjing itu tetap terus mendatangi dan melonjak-lonjak ke tuannya, tetapi bapaknya langsung cabut parang dan ditebas. Anjing itu mati. Dia berdua segera lari ke pondok dan dilihat di sana ada ular piton yang kepalanya sudah hampir putus dan mati. Ternyata anjing itu telah berkelahi dengan ular untuk menyelamatkan si bayi. Langsung lemas si bapak ibu itu karena telah salah sangka. Si Miko dikira membunuh, padahal Miko mati-matian membunuh si ular untuk menyelamatkan anaknya. Maka dia segera lari merangkul Miko dan dibawa ke tengah ladangnya, dan disitulah Miko dimakamkan dengan penuh hormat, dan di atas kuburannya Miko ditanam pohon pinang. Setiap kali ke ladang, si bapak dan ibu itu selalu berlutut di depan pinang itu sambil memegang pohon pinang yang juga terus dari bulan ke bulan bertumbuh semakin besar sampai berbuah. Si orang tua itu selalu memelihara kenangan perjuangan Miko
menyelamatkan anaknya. Ketika anaknya bertumbuh semakin besar pun diberi cerita bahwa kamu telah diselamatkan oleh Miko yang aku makamkan di bawah pohon pinang di ladang. Maka anaknya pun setiap ke ladang diajak untuk memegang, menyentuh pinang itu dan mengatakan terima kasih. Dan di sanalah bertahun-tahun terpelihara kenangan akan keselamatan yang telah dilakukan oleh Miko. Sampai si bayi itu pun sudah jadi dewasa dan akhirnya sudah berkeluarga, punya anak, dia pun tetap memelihara kenangan bersyukur, berterima kasih datang ke pinang itu. Sehingga pinang itu pun sudah ketika tua dan mulai akan mati, segera ditanam pinang baru di atas, di dekat pohon pinang yang lama. Sehingga pinang itu terus terjaga dari tahun ke tahun. Dan konon bahwa saat ini sudah keluarga turun ke-7 yang selalu datang ke pinang untuk bersyukur atas keselamatan yang telah dilakukan oleh Miko. Buahnya pinang yang jatuh selalu dibawa, dibungkus, dibawa pulang, dipecah-pecah dan dibagikan kepada anak cucunya untuk selalu merasakan syukur dan terima kasih karena kakek buyut canggah wareng udek-udek siwurku itu telah diselamatkan oleh Miko. Dalam pinang itu selalu mengalir, selalu diimani ada korban kasih Miko yang menyelamatkan. Bapak Ibu, ini bukan sekedar anjing, tetapi ini adalah peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus yang telah menyelamatkan dunia ini dari belenggu dosa dan maut. Tuhan Yesus telah wafat, mati dan disalah sangka, dibunuh. Namun Yesus bangkit dan naik ke surga, mengutus Roh Kudus-Nya. Roh Kudus inilah yang akan membuat kita selalu mencintai Dia, yang selalu mengenang akan korbannya. Itulah sebabnya ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang yang belum dibaptis. Mengapa orang Katolik padahal hosti kecil itu harganya mungkin nggak sampai 15 rupiah, tetapi kita ini datang dan dengan hormat, menerima dengan hormat dan mengambilnya dengan kusuk, memakannya dan mengunyahnya dengan penuh iman. Karena apa? Karena di dalamnya ada urat-urat nadi yang mengalirkan darah Kristus yang akan menyatu dengan diri kita, dan kita selalu bersyukur, berterima kasih atas keselamatan yang telah dibuatnya untuk kita. Orang Katolik adalah menjadi orang yang tahu terima kasih. Kita datang ke Ekaristi ini bukan untuk menonton konser, untuk mendengarkan khotbah bagus, bukan. Kita datang karena kita tahu terima kasih dan begitu rindu seperti keluarga Miko itu tadi, rindu untuk datang hanya untuk menyentuh dan menerima pinang untuk dihayati supaya kita pun selalu mengasihi dan menyelamatkan, berbuat baik kepada sesama. Maka demikian juga anak-anakku penerima komuni pertama. Mulai hari ini nanti kalian bersama papa mama menerima tubuh dan darah Kristus yang hosti yang sudah disucikan dicelupkan di dalam darah Kristus. Rasakan darah Kristus dan yang bersatu dengan tubuhnya itu. Dan itu yang selalu kita kenang dimanapun. Cewek-cewek ini nanti ketika dewasa diiming-imingi
mobil bagus pun oleh cowok dan disuruh pindah agama, ingat di lidahmu merasakan ada darah Kristus yang mengalir di dalam dirimu dan kamu telah ditebus. Maka nanti imanmu akan semakin dimantapkan, dikuatkan di dalam sakramen Krisma. Untuk bukan hanya menjadi penikmat Yesus, tetapi untuk diutus pergi menjadi pewarta, menjadi saksi, menjadi rasul Tuhan Yesus kemanapun kita pergi. Maka selamat untuk menyiapkan diri menyambut tubuh Kristus, dan kamu dimanapun selalu eling rupane, eling rasane bersama Tuhan Yesus dimanapun kamu berada. Tuhan memberkati. Di samping Ekaristi, kita juga diwarisi sejak abad pertama pokok-pokok iman para rasul yang terus kita jaga setiap Ekaristi, Credo. Maka mari kita berdiri, kita ulang kembali, kita ingatkan kembali ke dalam jiwa kita akan pokok-pokok iman ini. Aku percaya akan Allah